Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, BP 19 1093 2013. Akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Proyek pada PT XYZ. Di sini kita akan membahas ada 6 poin. Yang poin pertama itu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu perkembangan di bidang sistem informasi, khususnya sistem jaringan internet dapat mempermudah dan membantu berbagai bidang pekerjaan yang terkait dengan kemudahan akses. Maka oleh karena itu, setiap kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh industri harus dipimpin oleh seorang manajemen proyek yang mempunyai kemampuan manajemen untuk mengatur dan mengelola suatu kegiatan. Selanjutnya itu adalah objek penelitian. Objek penelitian di sini, penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan selama 1 tahun, yaitu dari tahun 2022 bulan Januari sampai akhir tahun, yaitu Desember tahun 2022. Lalu untuk metode pengumpulan datanya di sini kita menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada metode wawancara. Wawancaranya yaitu menanyakan secara langsung kepada pihak berwajib atau manajer proyek pada perusahaan PT XYZ. Lalu selanjutnya itu yang kedua itu observasi. Observasi ini kita meninjau langsung kepada PT XYZ tersebut, lalu kita analisis dan kita cari data melalui studi lapangan tersebut. Lalu selanjutnya itu ada studi pustaka. Di sini kita mencari sumber-sumber informasi melalui buku, jurnal atau internet yang mempunyai lisensi secara resmi. Selanjutnya itu ada jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu ada data primer. Data primer itu data yang didapatkan secara langsung dari sumber, yaitu objek penelitian. Yaitu contoh data primer ini ada data pelanggan, data karyawan, data proyek, data jabatan dan tarif gaji tersebut. Lalu ada data biaya masuk dan biaya keluar. Selanjutnya itu ada data sekunder. Data sekunder ini data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Contoh pada penelitian ini, data sekunder itu adalah data yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah atau internet sebagai literatur pelengkap dari landasan teori dari tugas akhir ini atau penelitian ini. Lalu selanjutnya itu ada metode pengembangan sistem. Di sini terdapat 6 metode, yaitu yang pertama itu ada perencanaan sistem, yang kedua itu ada analisis sistem, yang ketiga itu ada desain sistem, yang keempat itu ada implementasi sistem, dan yang kelima itu ada uji coba sistem, yang keenam itu ada pemeliharaan sistem. Kita akan menjelaskan yang pertama itu ada perencanaan sistem. Di perencanaan sistem ini kita sebagai penulis atau orang akan membuat desain perancangan sistem informasi manajemen proyek. Hasil dari perancangan sistem ini berupa desain yang nantinya diimplementasikan ke dalam program. Lalu setelah itu membuat query untuk memilih dan menampilkan data tertentu dari suatu tabel yang kita buat. Lalu selanjutnya itu yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem ini kita akan menganalisis dari data yang telah kita kumpulkan itu, dan analisis sistem ini merupakan tahap yang terpenting dalam siklus pengembangan sistem ini. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada desain sistem. Desain sistem ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap analisis. Dalam desain ini kita harus mendesain dan memikirkan bagaimana sistem tersebut dibentuk, mulai dari awal sampai akhir dari sistem tersebut. Selanjutnya itu ada implementasi sistem. Implementasi sistem ini merupakan tahap melakukan sistem upaya siap untuk dioperasikan. Lalu setelah kita implementasikan sistem, lalu kita uji coba sistem tersebut, apakah sistem tersebut layak untuk dijalankan oleh banyak orang ataupun tidak layaknya nanti. Lalu setelah jika layak, maka lanjut ke step 6, yaitu pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini yaitu merupakan perawatan secara berskala sistem tersebut. Nah, itulah penjelasan dari metode pengembangan sistem. Baik, mungkin sekian penjelasan dari proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.